Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Animita Ridya Putri Fadika. Nama saya Agiska Ratu Azhara Supriyanto. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang Pencemaran lingkungan. Stay tune. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Dampak-dampak pencemaran air. Yang pertama, ada menurunnya kualitas air. Hal ini karena semakin banyak polutan yang terdapat di dalam air, maka jumlah oksigen yang terlarut dalam air pun akan semakin menurun. Yang kedua, menyebabkan blooming tumbuhan air, yaitu tumbuhan tanaman air, contohnya eceng gondok, secara cepat sehingga dapat menutupi permukaan air tertutup dan dapat menghambat masuknya cahaya matahari ke perairan dan menurunkan jumlah oksigen yang terlarut dalam oksigen. Ketiga, menimbulkan berbagai penyakit. Dalam air limbah tersebut terdapat bahan-bahan berbahaya yang jika dikonsumsi makhluk hidup dapat menyebabkan penyakit berbahaya. Jenis-jenis limbah pencemaran air. Yang pertama, limbah pertanian. Bahan buangan dari kegiatan-kegiatan manusia pada sektor pertanian dapat berupa pestisida dan pupuk kimia. Penggunaan pupuk yang berlebihan dapat mengakibatkan pupuk tercuci air hujan, lalu terbawa aliran air dan bermuara ke badan air, seperti rawa dan danau. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan unsur hara badan air, hingga perkembangbiakan tumbuhan air menjadi tidak terkendali. Yang ketiga, limbah domestik. Limbah yang dihasilkan dari pemukiman penduduk seperti perumahan, pasar, perkantoran, dan hotel. Limbah domestik dapat mencemari air berupa limbah deterjen, tinja, sampah organik. 3. Limbah industri. Limbah hasil pembuangan dari aktivitas industri berupa bahan-bahan yang mengandung logam berat seperti timbal Pb, tembaga Cu, dan merkuri Hg. Pencemaran udara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer adalah pencemaran yang disebabkan langsung oleh pembakaran pabrik. Proses pembakaran yang tidak sempurna dari kendaraan bermotor dan mesin pabrik yang menghasilkan gas karbon monoksida CO atau sulfur dioksida SO2 yang merupakan gas beracun. Pencemaran sekunder adalah pencemaran yang dihasilkan dari reaksi gas-gas pencemar primer di atmosfer. Contohnya, kombinasi antara sulfur dioksida SO2, nitrogen oksida NO2, dan uap air H2O yang akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Penyebab pencemaran udara. Pencemaran udara umumnya disebabkan oleh gas-gas yang menyebabkan komposisi udara berubah, sehingga menurunkan kualitas udara. Berikut zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Yang pertama ada karbon monoksida atau CO2. Berasal dari hasil pembakaran tidak sempurna, bahan bakar yang mengandung karbon, contohnya bahan bakar fosil. Ciri-ciri gas monoksida yaitu tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Yang kedua ada klorofluorokarbon atau CFC. Senyawa yang terbentuk dari klor, Cl, fluor, F, dan karbon, C. Gas CFC biasanya dimanfaatkan manusia untuk zat pendingin lemari es. Tetapi, gas CFC yang berlebihan di atmosfer dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon. Yang ketiga, ada nitrogen oksida atau NO2. Berasal dari pembakaran pada suhu tinggi, terutama pembakaran bahan bakar seperti minyak bumi, solar gas, dan bahan organik. Yang keempat, ada sulfur oksida atau SO2. Berasal dari pembakaran bahan fosil, contohnya batu bara, nitrogen oksida, sulfur dioksida juga berkontribusi dalam terjadinya hujan asam. Hujan asam yang dimaksud
merupakan air hujan yang mengandung asam dan memiliki pH rendah dan bersifat korosif. Dan yang kelima ada gas rumah kaca atau H2O, CO2, CH4, NO, dan O3. Gas rumah kaca merupakan gas-gas yang terdapat pada lapisan troposfer bumi dan berfungsi menjaga suhu bumi. Gas rumah kaca dapat menjaga suhu bumi karena menyebabkan suatu fenomena yang disebut efek rumah kaca. Karena sinar matahari yang menembus lapisan gas rumah kaca akan dipantulkan kembali ke bumi. Akibatnya, panas dari sinar matahari akan terperangkap dalam bumi seperti pada rumah kaca. Dampak pencemaran udara yang pertama, naiknya permukaan air laut. Permukaan bumi terdiri atas perairan. Jika es di kutub mencair, limpasan pencairan es akan bermuara ke laut dan meningkatkan ketinggian permukaan air laut secara perlahan-lahan. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan suhu yang ekstrim dari beberapa wilayah dapat menyebabkan berbagai bencana alam seperti kekeringan dan badai. Contoh dari perubahan iklim tersebut adalah terjadinya peristiwa El Nino. Yang ketiga, terganggunya sektor pertanian. Cuaca dan iklim dapat menentukan jenis tanaman dan musim tanaman yang cocok pada suatu wilayah. Jika iklim tidak menentu, pertumbuhan tanaman pun akan terhambat dan akan menyebabkan tidak memiliki sumber makanan yang cukup. Pencemaran tanah adalah segala kondisi di mana kontaminan atau polutan masuk ke lingkungan tanah sehingga kualitas tanah menjadi menurun. Kontaminan tersebut dapat berupa bahan kimia, debu, panas, suara, radiasi, atau mikroorganisme. Penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, limbah domestik. Limbah ini berasal dari pemukiman penduduk seperti dari rumah, pasar, dan hotel. Sampah padat organik contohnya adalah sisa makanan, dan adapun sampah anorganik contohnya adalah sampah plastik, kaleng bekas, dan botol. Dan adapun limbah cair contohnya oli, deterjen, dan tinja. Yang kedua, limbah industri. Limbah cair hasil industri logam yang mengandung zat-zat seperti tembaga Cu, timbal Tb, dan baron B adalah limbah yang sangat beracun bagi mikroorganisme. Penyerapan limbah yang mengandung logam tersebut ke dalam tanah akan mematikan mikroorganisme tanah. Yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian dapat mencemari tanah, contohnya adalah pestisida atau DDT, yang dapat disebut dengan diklorodipenyl trichloroethane. Penggunaan pestisida atau DDT berlebihan pada tanaman dapat menimbulkan efek buruk pada tanah. Dampak dari pencemaran tanah yaitu tumpukan sampah dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit dan mengganggu kebersihan lingkungan. Rusaknya kandungan air tanah akibat limbah dan menurunnya populasi mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Menurunnya kesuburan tanah yang mengakibatkan terganggunya aktivitas pada sektor pertanian. Bahan kimia hasil limbah industri yang terdapat dalam tanah dapat menyebabkan penyakit bagi manusia dan makhluk hidup lain. Solusi untuk tidak terjadinya pencemaran lingkungan. Yang pertama, mengurangi sumber pencemaran. Bagi industri, menggunakan teknologi ramah lingkungan, filter asap, dan pengolahan limbah. Bagi kendaraan, mengurangi emisi gas buang dengan perawatan rutin dan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Bagi rumah tangga, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, pengolahan limbah, yaitu dengan reduce, reuse, dan recycle atau 3R. Mengurangi sampah, menggunakan kembali barang, dan mendaur ulang. Yang ketiga, reboisasi dan penghijauan, yaitu dengan menanam pohon untuk menyerap polutan udara dan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang keempat, peningkatan kesadaran masyarakat, yaitu dengan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui kampanye, program sekolah, atau media sosial. Yang kelima, penegakan hukum. Pemerintah perlu tegas dalam menerapkan undang-undang lingkungan dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Kesimpulannya, pencemaran lingkungan adalah masalah serius yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia, kelestarian alam, dan keberlangsungan hidup makhluk hidup lainnya.
Penyebab utama pencemaran berasal dari aktivitas manusia, seperti limbah industri, emisi kendaraan, dan pengelolaan sampah yang buruk. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan dunia industri untuk menanggulanginya melalui pengelolaan limbah yang baik, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan kesadaran dan penegakan hukum. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama demi masa depan yang bersih dan sehat. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.